Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai persoalan pertanahan. Pembahasan di sini ada seseorang bercerita kepada saya, "Pak, saya sudah beli tanah beberapa tahun yang lalu, bahkan peralihannya sudah dibuat dan saya sudah sebagai si pemilik atas tanah itu, sertifikatnya sudah ada," katanya. Tapi sekarang tanah itu diambil kembali oleh si penjual. Nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman ya? Ini yang harus kita bahas ya. Apa penyebabnya si penjual itu ingin mengambil kembali tanah tersebut yang sudah dijual si penjual itu kepada si pembeli? Ya patut diduga mungkin bahwa penjualan itu tidak terlaksana selesai ya, tidak semua terlaksana atau tidak dilakukan pembayaran secara penuh. Mungkin masih ada sisa utang yang belum diselesaikan ya, sisa pembayaran belum diselesaikan, ataupun mungkin ada dari salah satu ahli waris tidak setuju, ataupun salah satu keluarga maupun istrinya tidak setuju ya, sehingga atas desakan keluarga maupun ahli waris ya, sehingga si penjual tadi itu ingin mengambil kembali tanahnya. Tapi kan permasalahannya sudah ada peralihan, sudah ada sertifikat hak milik. Apakah segampang itu? Kan nggak boleh. Harus, kalau dia ingin memiliki kembali tanah yang sudah dijualnya, maka harus dilakukan peralihan juga ya. Jadi si pemilik tanah yang baru ini menjual lagi kepada si pemilik awal ya, si pemilik awal selaku si penjual yang sebelumnya. Jadi harus ada peralihan antara si pemilik baru kepada si penjual awal. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung ngambil begitu ya, nggak boleh, itu salah. Nah, untuk itu teman-teman ya, ataupun kepada masyarakat, lebih berhati-hatilah kalau membeli tanah. Ini sebenarnya sudah sering saya bahas mengenai permasalahan-permasalahan seperti ini. Kalau kita membeli tanah, yang harus kita perhatikan pertama itu alas hak ya, si penjual itu, tanah yang dijual itu apa suratnya ya, alas haknya apa? Apakah sertifikat, AJB, girik, atau surat apa yang dia punya, sehingga dia menjual kepada kita. Berarti kalau dia menjual kepada kita berarti tanah dia, kalau enggak tanah warisan kan itu. Nah, selain itu apalagi, minta persetujuan dari keluarganya lah ya, contohnya istri atau ahli waris lain. Kalau memang tanah itu tanah warisan, minta persetujuan, minta semua identitas mereka semua. Kalau salah satu ahli waris meninggal, ya minta persetujuan anak daripada ahli waris yang meninggal. Supaya apa? Supaya si pembeli tanah ini ya terhindar persoalan hukum di kemudian hari. Tapi kalau sudah semua setuju, baik ahli waris ataupun dari keluarganya setuju, ya pasti di kemudian hari nggak terjadi persoalan hukum seperti ini. Nah, selain itu, ya katanya tanah itu sudah dikasih plang, ya. Coba, dia suratnya apa kok sembarangan mengasih plang di tanah itu, sementara udah dijual ke si pembeli? Kan itu sekarang yang menjadi pertanyaan. Kalau sudah beralih ke si pembeli, terus dasar dia apa, suratnya apa? Berarti ada surat yang dimiliki, makanya dia berani memasang plang di tanah itu. Ya mungkin suratnya ya surat tanah seperti girik, AJB, sertifikat ya. Makanya dia berani memasang plang. Kalau dia tidak punya surat, saya rasa dia nggak berani masang plang di tanah itu, karena dia punya surat tanah, makanya dia kasih plang di tanah itu. Lalu kalau dia hanya mengutip, contohnya nih ya, nomor persil letter C tapi tidak ada giriknya ya kan, nomor AJB ini nih, tapi nggak ada surat AJB-nya, bisa nggak? Kan sama aja, dia hanya mengutip nomor surat tapi nggak ada surat tanahnya, kan berarti sama aja dia tidak punya alasan kepemilikan ya. Sepanjang dia bisa membuktikan ya, contohnya hanya mengutip nomor C ya, dikasih plang di situ, atau mengutip nomor AJB dikasih plang di atas tanah itu tanpa ada fisik suratnya, sama aja dia itu tidak memiliki surat tanah ya, hanya mengutip doang. Terus bagaimana dia tahu itu nomor letter C-nya, nomor AJB-nya?
tanpa dia ada surat, ya kan patut diduga ya ada hal-hal yang mencurigakan di sini ya. Seharusnya dia bisa bertanya kepada pihak desa, pihak kecamatan terkait mengenai kutipan letter C itu sama nomor AJB itu ya. Dia harus memastikan meminta keterangan tanah dari pihak pemerintahan setempat, seperti hal ini adalah desa ataupun kecamatan. Nah, apa dampak hukumnya kalau sembarangan masang pelang di tanah orang sementara dia tidak punya alas hak kepemilikan? Ya patut diduga ya, orang yang memasang pelang di atas tanah tersebut tanpa dia memiliki alas hak kepemilikan, ya patut diduga dia melakukan tindak pidana penyerobotan dan penggelapan tanah ya. Pasalnya pasal apa ya? Pasalnya 385 sama 167 KUH pidana ya. Jadi dia dapat diancam dengan dugaan tindak pidana penggelapan tanah sama penyerobotan tanah, pasal 385 sama pasal 167 KUH pidana. Maka untuk itu ya janganlah terlalu menggampangkan atau terlalu sembarangan langsung main pasang-pasang pelang di tanah orang sepanjang ya kita memiliki bukti alas hak kepemilikan, ya bolehlah kita kasih pelang di atas tanah tersebut. Tapi perhatikan juga ya, sebelum mengasih pelang ya kan boleh dong bersurat kepada si pemilik tanah yang diduga si pemilik tanah tersebut, bersurat dulu ya, rembukan dulu apakah dia tanah tersebut tanah dia, suratnya apa ya kan. Kalau memang dia sudah beli dari si penjual awal, kalau memang ada sebagian keluarganya nggak setuju atau wali warisnya kan bisa diobrolin baik-baik ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua ataupun masyarakat, lebih berhati-hatilah, lebih telitilah beli tanah, pastikan alas hak kepemilikan yaitu suratnya apa si penjual itu, terus harus ya disetujui oleh semua ahli waris ataupun keluarganya. Supaya apa? Supaya jangan timbul resiko hukum di kemudian hari bagi untuk si pembeli ya. Kalau udah terjadi masalah seperti ini ya kan pasti memakan waktu banyak ya, menghabiskan biaya dan sebagainya. Jadi harus lebih berhati-hati. Kalau bila perlu, kalau kita ingin melakukan transaksi jual beli tanah ya libatkanlah orang yang mengerti untuk itu, seperti apa ya, seperti ya pengacara, notaris, libatkanlah hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pertanahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini ya bisa membantu teman yang sedang mengalami permasalahan